ini gaji pokok. Gaji pokoknya kemarin kan saya input itu yang SK berkalanya di bulan November. Tapi pas sekarang saya cek masih tetap yang apa istilahnya gaji pokoknya masih yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya Pak, terima kasih waktunya. Saya Ono Carwono dari UPTD SDN 1 Karyamaya Kota Banjar Pak. Banjar mana nih? Jawa Barat Pak. Oh, Jawa Barat, oke. Mas lanjut. Begini Pak, ini di TK guru di sekolah saya itu kan kemarin ada kenaikan berkala. Di Tanggal berapa? TMT-nya itu 1 Januari 2022. 1 Januari 2022. Oke. Untuk di info GTK-nya itu kalau di TMT sudah terbaca Pak, tetapi di masa kerja masih yang lama itu Pak. Itu gimana Pak? Januari tanggal berapa? 1 Januari 2022. SK-nya terbit tanggal berapa? SK-nya terbit Desember. 31 Desember 2021. SK-nya terbit Desember 2021. 1. Ya. Oke, jadi TMT-nya per 1 Januari 2022. Ya. Baik, kalau itu gini. Baik, jadi gini ya. Ini buat teman-teman. Kalau tadi kan saya contohkan yang TMT-nya Februari ya. Ini ternyata TMT-nya nih Januari nih. Kok masih belum masuk gitu ya. Oke. Jadi memang untuk yang TMT tahun 2022 ini baru akan masuk sistem nanti di Juli 2022. Jadi di semester kedua ya. Tapi ini kasus dik harusnya yang Januari ini udah bisa masuk harusnya ya. Tapi sebenarnya jarang sekali sih. Jarang sekali yang TMT itu 1 Januari biasanya gitu kan. Biasanya kalau SK terbitnya itu di bulan Oktober 2021 itu biasanya TMT-nya itu kan mundur tuh ke bulan April gitu ya, ke bulan apa gitunya biasanya. Ya biasanya. Nah, ini karena TMT-nya dimundurin dimajuin. Maju apa mundur sih kalau gitu? Biasanya kalau SK Oktober, TMT-nya itu ke bulan Juli. Biasanya kan begitu tuh. Ya bener nggak? Yang PNS nih, ya. Terus kalau yang SK-nya di bulan Maret, biasanya TMT-nya mundur ke bulan Januari. Kan gitu ya? Iya, bener nggak gitu? Biasanya. Nah, tapi ini ternyata SK-nya bulan Desember, tapi TMT-nya di Januari 2000 tahun berikutnya ya. Nah, ini nanti akan saya coba dulu bahas dengan tim yang lain ya. Kalau yang seperti itu harusnya masuk atau tidak. Ya, tapi umumnya kemarin-kemarin itu adalah yang kalau TMT-nya itu semester 1, ya semester 1 itu berarti antara Januari sampai Juni ya. Karena semester 1-nya semester 1 tahun anggaran ya, Mas. Bukan tahun ajaran nih ya. Jadi kalau semester 1 maka dia akan valid datanya nanti di semester 2. Gitu ya, di info GTK-nya. Tetapi nanti pada saat SKTP semester 1 terbit, nah ini diakomodir Mas, masuk dia untuk penyesuaian pada saat proses pembayaran. Jadi nanti di Simbar itu, operator Simbar itu akan menyesuaikan gajinya. Per bulan apa dia TMT-nya, itu akan diisi satu-satu nanti. Biasanya segitu Mas. Ya. Jadi begitu nanti coba perhatikan, begitu dia SKTP terbit, maka dia pasti akan menyesuaikan gaji pokoknya. Tapi di SKTP masih gaji pokok lama. Puyeng kan? Saya juga puyeng Mas dulu memahaminya nih, ya. Jadi di SKTP masih gaji pokok lama, anggaplah gaji pokok lama 1 juta gitu ya. Terus gaji pokok yang harusnya sekarang di 1.100.000. Nah, ini anggaplah begitu. Nah, sampai sebelum SKTP terbit, gaji pokok di info GTK 1 juta. Ya. Sebelum SKTP terbit nih, gaji pokok masih 1 juta di info GTK. Begitu SKTP terbit, maka SKTP terbit gaji pokoknya 1 juta di SKTP. Di SKTP masih 1 juta nih gaji pokoknya. Nah, begitu validasi jalan lagi di info GTK nanti akan keluar 1.100.000. Tapi semester ini masih ya, nanti akan keluar 1.100.000. Nah, 1.100.000 ini nanti akan diambil datanya di Simbar untuk penyesuaian.
Nah, ini untuk yang ini termasuk yang TMT nanti bulan Maret ya. Misalnya TMT ada yang bulan Maret nih. Ada yang TMT-nya bulan Februari gitu ya. Nanti di Simbar itu akan disesuaikan pembayarannya. Bulan Maret gaji pokoknya 1.100.000. Bulan April 1.100.000. Mei 1.100.000. Juni 1.100.000. Di Simbar begitu nanti pembayarannya. Ya. Nah, kalau ternyata di Simbar ternyata tidak disesuaikan, nanti di carry over kan biasanya begitu. Di carry over kan di semester berikutnya pembayarannya. Kalau semester berikutnya tidak di carry over kan, maka akan di carry over kan nanti di tahun berikutnya yang 100.000-nya. Gitu ya, carry over yang 100.000-nya. Nah, itu kurang lebih begitu ya, kurang lebih begitu. Kenapa begitu? Karena gaji pokok ini harus kekontrol sama bagian keuangan. Di mana? Di Dinas Pendidikan pada saat proses pembayarannya. Jadi kita belum berani mengakomodir gaji pokok ya sebelum di approval di Dinas Pendidikan. Approvalnya bagaimana? Approvalnya itu lewat Simbar. Jadi gaji pokok itu kita masih menggunakan gaji pokok yang di Simbar terakhir. Itu Mas ya. Saya juga memahaminya awalnya pusing Mas. Itu berantem mulut dulu itu baru bisa. Oh iya ternyata begitu ya. Jadi kalau di Simbar sudah diakui pembayarannya 1,1 ya sudah 1.100.000, maka di Info GTK nanti di Simtut akan menyesuaikan seluruhnya begitu. Gitu ya. Nah ini yang sekarang pasti saya yakin pembayarannya masih 1 juta. Dan nanti bisa penyesuaian di Simbar, setelah penyesuaian di Simbar maka di semester berikutnya baru dia akan 1.100.000 gitu. Tapi kalau di Simbar ternyata tidak disesuaikan, ini tetap 1 juta di semester berikutnya juga gitu. Cuma masa kerja sudah sesuai dengan masa kerja yang TMT terakhir. Sekarang masa kerjanya sudah sesuai dengan yang TMT terakhir belum? Belum ya, belum. Nanti kita coba cek deh. Untuk masa kerjanya minimal harusnya masuk ya. Itu aja Mas untuk jawabannya. Makasih Pak. Masih mengambang memang jawabannya karena saya juga dulu memahaminya lama Mas. Tapi itu intinya itu bisa disesuaikan pada saat proses pembayaran. Memang prosedurnya gitu. Jadi di Simbar dulu berubah, setelah di Simbar berubah. Jadi Simbar berubah kalau di Info GTK berubah. Kan gitu. Simbar tidak akan berubah kalau di Info GTK tidak berubah. Tapi Info GTK berubah kalau di Simbar berubah. Kelihatannya kan jadi kelihatan apa gitu ya. Tapi itu ada arulnya memang bisa gitu. Jadi gini, yang saya ulangi lagi deh. Jadi pada saat sebelum SKTP terbit di Info GTK masih pakai gapok lama. Ya, sebelum SKTP terbit. Begitu SKTP terbit, ya SKTP terbit dengan gapok lama nih. Nah, begitu SKTP terbit, maka di Info GTK akan naik sesuai dengan gapok baru. Tapi di Simbar masih gapok lama sesuai dengan SKTP kan. Nah, lalu admin Simbar dia tarik data, tarik gapoknya nih. Narik gapok dari Info GTK. Kan Info GTK sekarang udah berubah jadi 100 kan. Dia tarik data ke Info GTK, maka nanti di Simbar akan ada penyesuaian gitu. Oke. Paham ya? Nah, nanti semester berikutnya, di semester depan, Info GTK akan ngambil lagi dari Simbar. Yang kemarin gue bilang naik, lu udah approve belum gitu loh. Kalau udah di approve, maka otomatis dia akan ikutin gitu ya. Ya agak, ini pandangannya masih bingung kelihatannya. Masih bingung ya. Tapi intinya gini, dasarnya kalau yang naik KGB-nya atau naik pangkatnya di semester 1 itu akan diakomodir full di Info GTK nanti di semester 2. Itu aja lah, biar gampang jawabnya. Ya. Oke, Pak Mahyun. Ya, siapa? Silakan. Ini Pak, permasalahannya ini gaji pokok. Gaji pokoknya kemarin kan saya input itu yang SK berkalanya di bulan November. Tapi pas sekarang saya cek masih tetap yang apa istilahnya gaji pokoknya masih yang berpangkat gitu, yang berkalanya belum kebaca. Mas baru masuk ya ke Telegram ya? Ke Telegram ke Zoom ya? Belum. Enggak, Mas baru masuk Zoom. Iya. Baru masuk.
pantas. Oh, tadi sudah ini saya udah bahas panjang lebar tadi. Oh gitu. Iya, gitu ya. Aduh, jadi gini Mas, intinya gini. Perubahan gaji pokok ya, entah itu lewat KGB maupun kepangkatan ya, itu akan terakomodir di semester berikutnya setelah disimbar itu disesuaikan gaji pokoknya. Ya. Nah, nanti saya akan share nanti ini YouTube-nya. Di YouTube nih mudah-mudahan bisa masuk nanti ya. Berarti kalau saya panjang tadi Mas, ini lebih dari 15 menit saya jelasin tadi itu. Berarti kalau pemakan yang sekarang masih tetap gaji pokok yang masih kebaca di pangkat dulu, tapi nanti di semester 2 nanti dia ada perubahan ke yang berkalanya gitu ya. Jadi gini. Jadi untuk yang gaji berkala kan memang di entry Dapodik ya. Tentu kita akan lihat TMT-nya. TMT dan kepangkatan yang terbaru yang mana? Kalau yang terbaru yang TMT-nya kepangkatan ya kita ambil dari kepangkatan. Kalau TMT yang terbarunya adalah dari KGB ya kita ambil yang KGB, gitu kan? Nah, tetapi ya untuk gaji pokoknya ini tetap merujuk kepada approval yang dilakukan dinas. Dinas melakukan approvalnya di mana? Di Simbar. Di Simbar itu dengan bukti bayar. Ya kan dia dibayar dengan gaji pokok yang mana? Gitu. Nah, Simbar itu ngambil data gaji pokoknya itu dari Info GTK. Nah, Info GTK baru bisa mengakomodir setelah ada di Simbar. Mas pasti pusing dengarnya kalau pintas. Makanya saya jelaskan tadi hampir 15 menit itu cuma bahas itu doang. Ya. Jadi inti akhirnya itu adalah umumnya ya untuk yang perubahan di semester ini akan diakomodir di semester berikutnya. Gitu. Ya, umumnya sih begitu. TMT-nya bulan berapa? TMT pangkatnya apa berkalanya? TMT yang terbaru. Terbaru bulan Agustus. Itu yang kepangkatan atau yang gaji pokok yang ini? Yang berkala. Kalau yang kepangkatannya dia April. Terus di Info GTK masa kerjanya sudah sesuai dengan berkala belum? Belum, masih yang kepangkatan. Masih 3 tahun. Yang berkala berapa masa kerjanya? 4 tahun. 4 tahun. Yang berkala 4 tahun. Berkalanya. Oh iya, udah puyeng dah. Ya. Sebentar Pak. Ya. Saya cek dulu di filenya yang kemarin dikirim sama dia. Cek Dapodiknya sebetulnya berkala itu. Oh iya lupa. Ya di Dapodiknya betul. Nah. Dapodiknya. TMT-nya tanggal berapa? Kadang-kadang namanya riwayat cuma 1. Kalau berkalanya udah 4 tahun yang di Dapodik. Ya, TMT-nya per 1 Agustus 2021. Per 1 Agustus 2021. Ya, itu tapi yang terbaca tapi yang terbaca di Info GTK itu masa kerjanya masih 3 tahun. Masa kerjanya? Jadi yang masih kebaca yang pangkat gitu. Yang pangkat. Yang pangkat TMT-nya kapan? Yang pangkat 1 April 2021. Jadi dia dari pangkat ke berkala itu cuma 5 bulan lah. Bentar dulu, yang KGB berapa? 1 Agustus 2021. Agustus 2021, yang pangkat April 2021. Ya. Oke, pangkat. Kok naiknya cuma 1 tahun ya? Karena kalau KGB biasanya 2 tahun ya. Ya, kayaknya ini KGB-nya kayaknya nggak tahu apa gitu ya. Jadi bisa. Saya juga heran, setahu saya KGB itu kan biasanya rata-rata 2 tahun dari pangkat yang sudah dikeluarkan. Tapi ini kok cuman selang 5 bulan udah keluar berkala gitu. Mungkin dia ikut PMK, Pak. PMK ya? PMK itu apaan, Mas? Mungkin. PMK itu apaan, Mas? Mana tadi nyebut PMK? Penyesuaian masa kerja, Pak. Oh, penyesuaian masa kerja. Ya. Ya gini, intinya gini. Masa kerja yang di Dapodik masih yang ini ya, masih yang TMT kepangkatan ya. Masa kerjanya ya. Masa kerjanya. Di Info GTK berapa? Ya.
3 Di tahun. Info GTK 3 tahun. 3 tahun. Masih yang kepangkatan. Oke, siap. Minta NPTK-nya dah, ketikin NPTK sini biar saya bisa juga. NUPTK sebentar. Ya. Yang kalau ngeliatin ini. Di chat umum ya. Jadi chat umum aja. Oke. Yang lain juga nggak bisa buka kan? Betul, cuman Bapak aja yang bisa sendiri. Oh, mana? Udah belum? Bentar. Saya isi dulu. Kopas aja. Biasanya bisa kopas kan? Ya saya di laptop sama di ini di handphone beda. Oh gitu ya. Jadi di handphone. Ya betul. Oke, udah. Oh ya, sudah. Udah saya kirim. Coba lihat ya. Ini KGB yang terbaru ya, bukan kepangkatan ya? Ya. Ya orangnya kemarin komplain kok masih di 27 gitu. Yang tahun kemarin kan dia 26 karena ada ketelatan. Dia ngasih ininya telat ke saya ngasih berkalanya. Nah itu Mas, itu pentingnya password kasih ke guru biar dia ngupdate sendiri. Dia ngupdate sendiri Mas nih. Kalau dia komplain Mas, kalau dia komplain nih, saya semangat gini nih. Kalau dia komplain, kasih aja Mas ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kasih passwordnya. Bilang Mas bisa isi sendiri di sini. Jadi kalau misalnya kok ini belum valid ya, saya kurang tahu kan itu udah dimasukin sendiri ya. Kurang lebih begitu untuk lesnya. Jadi biar mengurangi beban operator untuk di demo. Iya kan dia udah bisa login sebenarnya, udah bisa ngecek gitu. Ya terus, udah bisa ngecek. Bilang gitu Mang, entrian itu Pak harusnya boleh bisa dilakukan sendiri gitu. Ini Bapak apa Ibu sih? Ya. Wah, Ibu, iya. Ini datanya nggak apa-apa dikeluarin di Zoom nih. Boleh. Boleh ya, udah izin loh ya. Boleh. Saya nggak mau diprotes sama orang nanti nih. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan aman. Iya. Oke, ntar. Ini soalnya guru GGD, guru pusat. Oh, GGD guru pusat gitu ya? Iya, yang pengangkatan GGD 2018 itu loh, yang dari pusat. Pencanangan yang guru apa itu yang dulu pernah ditempatkan di daerah-daerah terpencil itu. Ini udah masuk nih. Di sebelah kanan kan? Nih hijau nih, sebelah kanan ada nih, kelihatan nggak? Ya. Nah, yang sebelah kanan nih kan hijau nih. Ini sebenarnya udah pakai yang ini. Coba kita lihat di sini. Oke. Mana sih? Status kepegawaian 3B, masa kerja 3 tahun. Ya. Oke, terus di sini ini udah 4 tahun, KGB-nya udah 4 tahun ya. Ini udah 4 tahun. Ini sudah masuk di sini. Jadi nanti dia tinggal proses di validasinya. 2021 TMT-nya 2021, tanggal SK 2021, pensiunnya 2021. Harusnya sudah masuk yang ini harusnya. Ini harusnya sudah masuk yang 4 tahun. Jadi Nintin ini tinggal proses di SKTP. Kalau SKTP-nya terbit, maka penyesuaian di Simbar nanti menjadi 4 tahun. Ya. Tapi selama belum terbit SKTP, maka dia masih tetap 3 tahun nih. Jadi pokoknya ya. Nah tadi masih tetap segini. Nanti begitu SKTP terbit dengan angka ini, di Simbar kan ada penyesuaian tuh. Ya. Disesuaikan gaji pokoknya. Nah, nanti Info GTK akan menyesuaikan gitu, Mas. Ya. Oke. Jadi nanti penyesuaiannya pada saat proses pembayaran di SKTP-nya di Simbar nanti. Di Simbar. Ya, nanti kalau setelah diakomodir di Simbar, maka ini akan berubah. Tapi kalau catatan di sistem validasi, dia harusnya sudah 4 tahun. Kenapa belum dikeluarkan di yang di sini yang sebelah kiri ini? Ya, ini karena kita nunggu approval dulu dari Dinas Pendidikan. Bener nggak nih? Oh gitu. Iya. Ya soalnya beberapa GGD yang di sini itu sama semuanya begini gitu kasusnya. Betul. Approval itu nanti di Simbar ya Mas.
Approval itu disimpan. Maksudnya approval itu adalah kalau orang dinasnya setuju bahwa dia memang sudah 4 tahun, maka gaji pokok pada saat proses pembayaran tunjangan profesi adalah gaji pokok yang 4 tahun. Kalau ternyata dia dibayarkan masih dengan gaji pokok yang 3 tahun, berarti belum di-approval untuk ininya, kenaikan ininya. Untuk perubahannya, gitu. kenaikannya. Iya, gitu ya. Paham nggak? Ya biar nanti sama saya dijelaskan ke mereka. Yang kemarin banyak di grup GGD itu pada nanyain, karena kenapa yang saya udah 28 kok kamu masih 27, katanya gitu. Jadi ya ujung-ujungnya imbasnya ke operatornya semua yang punya GGD, semuanya gitu yang masih 27. Oke, bilangin gini, pokoknya operator mah nggak tahu untuk proses validasi. Karena kan operator mah tugasnya cuma mengantarkan data dapodik, dan data dapodiknya pun bukan data individu. Gitu loh. Ya, betul. Nah, data riwayat gaji pokok, gaji riwayat kepangkatan, KGB gitu ya. Terus sertifikat pendidik, apa lagi tuh? Itu kan semua di-entry oleh gurunya masing-masing. Bapak silahkan aja cek entry-nya sudah betul atau belum. Cek itu di ptk.datadik gitu loh. Jadi suruh mereka cek itu sendiri. Kalau itu sudah betul ya berarti itu tinggal langkah validasi di pusat, bukan lagi di dapodik lokal gitu. Kan berarti tinggal nunggu aja perubahannya dari pusat aja berarti itu ya. Iya, Oke, aja. Siap. Nanti saya sampaikan. Oke, Kalau makasih Pak. Ya, kalau nggak suruh nonton videonya ntar. Oke, siap. Nanti begitu videonya keluar di YouTube, nanti sama saya di-sharekan ke dia. Ya. Sip. Oke, siap. Ini bahasan masalah gaji pokok udah berapa kali tadi dibahas ya? Ya, maaf. Ya, oke. Pertanyaan nggak boleh diulang-ulang. Ya. Oke, lanjut. Oke, ya. Aryani. Makasih. Aryani, silakan.